Setelah kita memahami dan membahas tentang apa itu hakikat belajar dan pembelajaran, maka di sesi ini kita akan membahas salah satu komponen pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, beberapa macam komponen pembelajaran terdiri dari pembelajar, pebelajar, tujuan, materi, strategi, media, dan evaluasi. Pembelajaran dikatakan sebagai suatu sistem, maka dia memiliki komponen-komponen. Komponen ini sangat penting, maka jangan sampai ada salah satu komponen yang tidak terpenuhi, sehingga sistem pembelajaran akan tetap berjalan dengan baik. Di sesi ini kita akan lebih memperjelas bagaimana sih membuat tujuan pembelajaran yang baik, karena sering di beberapa pembelajaran tujuannya masih sangat kurang sehingga tidak dapat terukur dengan baik, sehingga evaluasi tidak dapat diberikan dengan maksimal. Tujuan pembelajaran terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum berkaitan dengan pemahaman struktur orientasi bidang studi, yaitu orientatif konseptual, prosedural, dan teoritik. Sedangkan tujuan khusus lebih operasional, menyajikan apa yang dilakukan, serta bagaimana mengorganisasikannya. Tujuan khusus ini harus memenuhi kriteria A, B, C, D. Nah, apa itu A, B, C, D? A adalah audiens atau orang yang sedang melakukan kegiatan belajar. B, behavior atau perilaku yang dilakukan oleh audiens. C, condition, kondisi dalam pembelajaran. D, degree adalah derajat keberhasilan. Nah, bagaimana sih membuat tujuan pembelajaran yang baik dan harus sesuai dengan ABCD? Untuk itu, mari ikuti tutorial pembuatan tujuan pembelajaran berikut ini. Kita mengenal istilah kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Sebenarnya 4 hal ini adalah tujuan pembelajaran, namun lebih dispesifikkan mulai dari yang paling umum, yaitu kompetensi inti, kemudian diurutkan menjadi kompetensi dasar, dispesifikkan lagi menjadi indikator, dan yang terakhir adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran inilah yang harus memenuhi kriteria A, B, C, D. A itu kita isi dengan siapa sih yang melakukan kegiatan belajar. Jika di sekolah SD, SMP, SMA, SMK, maka kita bisa mengisinya dengan siswa. Jika di perguruan tinggi, maka audiens adalah mahasiswa. Jika di pelatihan, maka audiens adalah peserta. Selanjutnya adalah behavior. Behavior itu adalah perilaku berupa kata kerja operasional yang dilakukan oleh para audiens. Contohnya seperti menjelaskan, menyebutkan, mempraktekkan. Nah, bagaimana kita memilih kata kerja operasional? Kalian bisa melihatnya di tabel taksonomi Bloom. Di situ sudah terbagi menjadi kata kerja operasional C1, C2, C3, C4, C5, sampai C6. Mengapa ketika tujuan khusus harus menggunakan kata kerja operasional? Karena tujuan khusus ini atau tujuan pembelajaran ini menjadi patokan kita ketika nanti akan melakukan evaluasi. Jika tujuannya mengungkapkan, menyebutkan, maka di evaluasi pembelajaran, siswa harus mampu menyebutkan, misalkan, menyebutkan ciri-ciri hewan. Maka evaluasinya sesuai dengan tujuan untuk menyebutkan ciri-ciri hewan.
Sehingga di dalam tujuan pembelajaran harus menggunakan kata kerja operasional yang bisa kita ukur. Selanjutnya adalah condition. Condition adalah sesuatu yang secara khusus diberikan atau tidak diberikan ketika siswa menampilkan perilaku. Jadi kondisi ini bisa berupa bahan, alat, informasi, lingkungan. Seperti misalkan contohnya, siswa dapat menghitung nilai rata-rata 25 dengan kalkulator. Nah, siswa tadi adalah audiens. Menghitung nilai rata-rata 25 adalah behavior. Nah, menghitungnya bagaimana kondisinya? Contohnya dengan kalkulator atau dengan menghitung secara manual dan seterusnya. Contoh lagi, siswa dapat mengklasifikasikan jenis tanaman tumbuh subur ketika mengikuti kegiatan karya wisata. Nah, siswa tadi adalah audiens. Mengklasifikasikan jenis tanaman yang tumbuh subur tadi adalah behavior. Nah, bagaimana siswa mengklasifikasikan jenis tanaman yang tumbuh subur? Ternyata mengklasifikasikannya ketika mengikuti kegiatan karya wisata. Nah, kegiatan karya wisata tadi disebut dengan kondisi. Contoh lagi, diberikan rumus, siswa dapat menghitung jumlah kuadrat 50 buah skor. Siswa adalah audiens. Menghitung jumlah kuadrat 50 buah skor adalah behavior. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Dengan diberikan rumus. Nah, diberikan rumus ini adalah kondisi atau condition. Peletakan condition tidak harus di depan, tapi juga bisa setelah behavior. Jadi tidak ada peraturan untuk mengurutkan ABCD. Jadi peletakannya bisa dimanapun, asalkan ABCD lengkap. Nah, selanjutnya adalah degree. Degree ini adalah derajat keberhasilan, yaitu mendeskripsikan perilaku apa atau yang bagaimana yang dapat diterima setelah siswa mencapai tujuan. Misalkan, siswa dapat mengetik sekurang-kurangnya 80 kata per menit tanpa salah. Nah, siswa tadi adalah audiens. Mengetik adalah behavior. Nah, mengetik itu harus sebatas apa dia mampu mengetiknya? Nah, di situ dijelaskan mengetik sekurang-kurangnya 80 kata per menit tanpa salah. 80 kata itu menjadi patokan kemampuan dia dalam mengetik. Serta ada per menit tanpa salah. Jadi 80 kata per menit tanpa salah itu adalah patokan kemampuan dia untuk mengetik. Nah, ada juga yang sering mengungkapkan dengan melalui gambar, siswa dapat menjelaskan pengertian tumbuhan dengan benar. Melalui gambar tadi adalah kondisi. Siswa adalah audiens. Behaviornya adalah menjelaskan pengertian tumbuhan. Nah, degree yang digunakan di sini adalah dengan benar. Sering sekali guru ataupun praktisi pendidikan menggunakan kata dengan benar untuk degree. Sekarang coba pikirkan bagaimana kita menganalogikan atau menjelaskan kata dengan benar itu. Apakah pengertian tumbuhan jika dikatakan benar jika sesuai dengan buku, atau pengertian tumbuhan dikatakan benar ketika sesuai dengan arahan guru,
Nah, itu tidak jelas. Sehingga persepsi benar itu terlalu luas. Sehingga sebaiknya hindari degree dengan kata dengan benar, dengan tepat, karena itu tidak dapat diukur. Nah, bagaimana lebih tepatnya? Kita bisa menggunakan atau mengganti dengan benar dengan kata lain yang saya contohkan di sini, yaitu melalui gambar, siswa dapat menjelaskan pengertian tumbuhan sesuai dengan pendapatnya sendiri. Siapakah audiensnya? Yaitu siswa. Kemudian, apa behaviornya atau perilakunya? Menjelaskan pengertian tumbuhan. Apa kondisinya? Nah, menjelaskan pengertian tumbuhannya tadi dengan melalui gambar. Nah, degree-nya atau derajat keberhasilan dia mampu menjelaskan pengertian tumbuhannya, yaitu dengan sesuai dengan pendapatnya sendiri. Jadi, derajat keberhasilannya dia ketika menjelaskan pengertian tumbuhan itu sesuai dengan pendapatnya sendiri. Siswa dikatakan mampu menjelaskan pengertian tumbuhan ketika dia mampu mengartikan tumbuhan sesuai dengan pendapatnya sendiri. Nah, itu nanti tujuan yang sudah dirancang ABCD dengan benar, maka bisa menjadi patokan ketika dia membuat evaluasi pembelajaran. Nah, bagaimana untuk tutorial membuat tujuan pembelajaran? Masih adakah kebingungan? Jika kalian masih merasa kurang dengan penjelasan ini, kalian bisa menanyakan kepada narasumber melalui forum-forum diskusi berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.